Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku Rizka Dukurniati dengan NPMD 1A023014. Aku di sini mau jelasin mengenai intervensi individu dan kelompok. Nah, tugas ini penunjang ujian akhir semester kami dengan dosen pengampu Ibu Rosi Elvini Siregar, Esos MKesos. Selamat menyaksikan teman-teman. Oke, di sini aku menjelaskan dulu apa itu kelompok formal dan informal serta mengapa dilakukan intervensi dengan kelompok. Yang pertama itu aku jelasin dulu kelompok formal. Nah, kelompok formal ini adalah kelompok yang dibentuk oleh organisasi untuk mencapai tujuan tertentu, struktur dan normal yang jelas serta aturan yang mengikat antar anggota. Nah, sementara untuk kelompok informal itu adalah kelompok yang terbentuk secara alami berdasarkan kesamaan minat atau kebutuhan. Nah, kemudian alasan mengapa intervensi kelompok itu harus dilakukan. Karena untuk memfasilitasi perubahan mencapai tujuan tertentu, baik individu maupun kelompok, melalui interaksi dan dinamika kelompok. Yang kedua, aku menjelaskan bagaimana cara mengidentifikasi suatu masalah dalam kelompok. Yang pertama itu mengidentifikasi masalah dalam kelompok melibatkan pengamatan, diskusi, dan analisis untuk memahami permasalahan yang dihadapi. Nah, proses melibatkan anggota kelompok untuk menentukan masalah yang perlu diselesaikan, yang menyebabkan dan dampak yang ditimbulkan. Adapun langkah-langkah untuk mengidentifikasi masalah tersebut dalam kelompok. Yang pertama yaitu mengumpulkan informasi. Yang kedua, analisis pembentukan. Yang ketiga yaitu validasi dan konsensus. Oke, yang ketiga aku mau jelasin bagaimana cara memotivasi suatu kelompok dan apa sih peran pekerja sosial itu dalam kelompok. Nah, motivasinya kita bisa memberikan penghargaan dan pengakuan, yang mana memberikan pujian dan penghargaan terhadap kontribusi anggota. Yang kedua itu komunikasi yang efektif, yang mana mendengarkan dan menghormati pendapat anggota kelompok. Yang ketiga itu pemberdayaan, yang mana memberikan dorongan partisipasi aktif dan kolaborasi antar kelompok. Yang keempat yaitu motivasi intrinsik, yang mana menawarkan anggota atas belajar atau tumbuh untuk berkembang. Yang kelima itu fleksibilitas, yang mana adanya adaptasi pendekatan motivasi sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik anggota kelompok. Nah, kemudian apa sih peran pekerja sosial dalam kelompok? Yaitu sebagai fasilitator, motivator, evaluator, yang mana mereka ini membantu kelompok untuk mencapai tujuan dan mengatasi masalah dan dukungan proses pemberdayaan. Oke, yang keempat aku menjelasin bagaimana membuat kelompok, mengidentifikasi jenis kelompok dan kapan anggota kelompok itu bisa bertemu. Untuk membuat kelompok itu sendiri dimulai dengan menetapkan tujuan, kemudian memilih anggota kelompok yang relevan, kemudian menetapkan peran dan membuat aturan dasar untuk jenis kelompok. Nah, yang jenis kelompok bisa berupa kelompok primer, sekunder, formal, informal, kelompok tugas atau kelompok dukungan. Nah, untuk waktu bertemunya itu sendiri bisa ditentukan berdasarkan kesepakatan anggota yang disesuaikan dengan kebutuhan dan frekuensi kegiatan kelompok itu sendiri. Oke, yang kelima aku menjelaskan tahapan-tahapan dalam melakukan intervensi dengan kelompok. Pertama itu engagement atau tahap pendekatan, yang mana pada tahap ini membangun hubungan awal, mengenal anggota lain dan menciptakan suasana yang aman. Yang kedua itu assessment atau penilaian, yang mana mengidentifikasi terlebih dahulu kebutuhan apa dan masalah yang dihadapi dinamika kelompok melalui observasi dan komunikasi. Yang ketiga yaitu planning atau perencanaan, yang mana pada tahap ini adalah menyusun rencana intervensi bersama anggota kelompok termasuk tujuan, metode, dan jadwal kegiatan. Yang keempat itu ada intervention atau pelaksanaan, yang mana pada tahap ini itu melaksanakan kegiatan kelompok sesuai rencana seperti diskusi, latihan, atau aktivitas partisipatif. Kemudian ada evaluation atau evaluasi. Nah, pada tahap ini itu menilai kemajuan kelompok dan efektivitas intervensi baik secara selama proses maupun setelahnya. Kemudian terakhir itu termination atau pengakhiran. Nah, pada tahap ini juga menutup kegiatan kelompok dengan refleksi, perpisahan dan rencana atau tindak lanjut jika diperlukan.
Oke, sekian penjelasan dari aku mengenai intervensi individu dengan kelompok. Semoga teman-teman yang menonton bisa mengambil manfaat dari video aku ya. Dah, sekian. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.